Halo Halo teman-teman. teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Asik bareng Himpunan Mahasiswa Manajemen bersama Divisi Sosmas. Perkenalkan, nama saya Devananda dari staf Divisi Kominfo. Saya Andra dari Magang Divisi Kominfo. Boleh perkenalan? Aku Hafid dari Divisi Sosial Masyarakat sebagai ketua. Aku Wildan Alamukni dari Divisi Sosial Masyarakat sebagai wakil ketua. Oke, di sini kita akan berbicara mengenai kesibukan dari Divisi Sosmas itu sendiri apa? Oke. Kesibukan Divisi Sosial Masyarakat. So basically Divisi Sosial Masyarakat itu berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Sesuai dengan nama, sosial dan juga masyarakat. Sosial itu kita secara sosial berbaur langsung dengan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang ibaratnya itu langsung bertemu dengan masyarakat. Misalnya apa Mas Bilang? Misalnya seperti donor darah, Donor darah, terus kita berbagi takjil, sosialisasi pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Berarti intinya sosmed itu berbaur langsung dengan masyarakat ya, Mas? Yes, betul. Baik, untuk sosmed sendiri itu anggotanya ada berapa, Mas? Anggota sosial masyarakat sendiri itu ada 8. Itu 8 anggota. siapa Boleh saja? diperkenalkan. Boleh disebutin. Dari mulai aku sebagai kepala divisi Afid ya, dan Aku Wildan Alamukni sebagai wakil ketua. kemudian ada Mbak Rizka, terus ada Alifa, Satrio, Dita, Tiara, Tiara dan Bani. Mas Bani ya. Wah, lumayan cukup banyak ya buat anggota dari Divisi Sosmas ini. Iya, lumayan banyak ya. Untuk prokernya itu apa aja ya? Bisa tolong dijelaskan? Prokernya ya, yang pertama itu ada yang udah terlaksana dan belum. Yang udah terlaksana itu ada donor darah, kemudian HMM mengajar, itu kita langsung ke panti asuhan untuk mengajar anak-anak panti di sana. Kita juga bermain bersama, kita juga berbagi. Kemudian ada HMM sosialisasi tentang hari gizi itu tanggal 25 Maret kemarin. Kemudian ada apa Mas Bilang? Ada Ramadan Sharing, terus Pantai Jompo sama Peduli Alam. Gitu. Buat HMM mengajar itu gimana sih reaksi dari anak-anaknya? HMM mengajar ya. Antusias. So far cukup antusias ya, mengingat mereka anak-anak yang ibaratnya jauh dari orang tua kan. Dan kita berbaur bersama, kita bermain bersama, kita belajar, mereka antusias. Dan ya panitia juga kita merangkul dengan sangat baik anak-anaknya. Ya, tadi kan udah dijelasin proker-proker dari Sosmus ya. Untuk proker bulan ini tuh ada apa aja ya? Untuk proker bulan ini itu ada Ramadan Sharing. Jadi kita itu dari pihak Sosmas itu bagi-bagi takjil. Nah, untuk program kerja ini kita kebetulan itu kolaborasi dengan divisi keagamaan. Untuk rencana sharing berbagi Ram- takjil ya, iya. itu akan dilaksanakan di mana? Itu di berbagai titik seperti di lampu merah atau di pinggir jalan gitu. Buat keluh kesah selama berada di Divisi Sosmas itu apa aja? Kalau kesannya ya, kalau di sisi sosial masyarakat bilang itu kan kayak organisasi non profit gitu ya. Kalau kesannya adalah bahwa kita harus terjun langsung ke lapangan, itu memang seru ya, tapi kadang ada beberapa hambatan ya, terutama kadang ada tempat yang jauh dan lain sebagainya gitu. Tapi keseluruhan untuk lebih banyak apa ya, senangnya sih kalau di divisi sosial masyarakat, karena kita kan Sekali. gimana ya Mas Wildan, kita terjun langsung ke lapangan, bertemu masyarakat, itu melatih jiwa sosial kita sebagai mahasiswa yang ibaratnya mahasiswa yang benar-benar mahasiswa gitu. Baik, tadi kan udah dikasih tahu ya keluh kesahnya itu apa. Lah, sebagai mahasiswa aktif yang berorganisasi, itu cara bagi waktunya itu gimana sih? Dari mana dulu nih? Dari ini Boleh Oke, dari siap. kita, kepala divisi. Gimana cara kita membagi waktu ya? Jujur saya juga ikut nggak cuma satu organisasi dan
lumayan ada kepanitiaan, tapi kita juga penting yang namanya manajemen waktu. Gimana sih cara memanajemen waktu dengan baik ya? Yang pertama adalah kita juga mengatur skala prioritas. Misal nih, ada 2 rapat bersamaan. Kira-kira kamu itu di bagian mana sih yang paling penting? Itu diutamakan dulu. Ya, kita bagi waktunya. Biar kita nggak izin salah satunya. Kalau sudah ada di rapat satunya dan udah selesai, kita izin untuk pindah ke rapat berikutnya gitu. Jadi ibaratnya meskipun kita punya kesibukan masing-masing ya, tapi kita juga punya kewajiban yang harus dipenuhi gitu. Dan balik lagi kita tujuan dari awal kan untuk akademik. Jadi untuk membagi waktu itu kita lebih prioritaskan ke akademik. Berarti untuk cara membagi waktunya itu harus ditata terlebih dahulu ya. Pastinya biar akademik jalan seperti yang dikatakan Mas Wildan, nilai tidak merosot dan kita kenalan banyak. Organisasi ya itu adalah salah satu bentuk ya untuk kita melatih soft skill kita, terutama di perkuliahan ini gitu. Di himpunan manajemen ini kalian sudah berapa lama? Kalau saya sendiri itu sudah cukup lama ya, sejak semester 2 dan sekarang semester 6 itu bisa dihitung sekitar ya hampir 2 tahun lebih lah. Dan ya kalau dibilang lama ya saya mungkin sepuhnya salah satunya. Dari mulai magang sampai sekarang gitu. Dan untuk aku itu ya dari tahun 2022 dari semester 2 itu aku berarti sampai sekarang ini 2 periode dari magang. Ya. Baik, tadi kan udah cukup lama ya berarti ya join di HMPS ini. Iya. Jadi kenapa sih tertarik di HMPS manajemen ini? Untuk mengapa tertarik sebetulnya itu sebenarnya banyak organisasi yang menarik ya. Mengapa saya menempatkan waktu dan hati saya itu di HMPS adalah karena saya memandang kita harus mulai dengan organisasi yang kecil. HMPS itu merupakan organisasi yang ibaratnya dasar gitu. Kalau kita bisa mengatur di HMPS, menurut saya organisasi manapun juga akan bisa. Dan HMPS ini saya rasa organisasi yang cukup bagus ya, kan organisasi yang jelas, kematian yang jelas, dan saya sangat senang sekali berada di HMPS ini menjadi keluarga besar dari HMPS manajemen gitu. Ya, mana? Kalau untuk aku itu gimana ya? Kan kita join ke organisasi, kita sama aja tuh kita untuk melatih mental gitu. Kan secara tidak langsung kita kan akan ngobrol di depan banyak orang. Jadi kita akan seperti melatih kayak public speaking ya. Mungkin untuk berbagai orang yang sudah public speakingnya sudah cukup bagus, itu mungkin join di organisasi mungkin seperti biasa aja sih. Tapi kalau untuk aku itu ya mungkin benefitnya itu cukup lumayan banyak gitu. Oke, kan tadi udah dijelasin ya tentang proker dari Sosmas itu apa. Nah, proker yang paling berkesan bagi kalian itu apa? Proker yang paling berkesan ya, kalau saya sendiri itu HMPS mengajar. Mengapa? Karena itu feel sosial kita itu berasa di situ. Kita berbaur dengan anak-anak di panti asuhan dan kita bercengkarama bareng. Kita jadi tahu berbagai lapisan masyarakat loh. Kita saling merasakan gitu, berbagi kasih di panti asuhan yang kita kunjungi. Dan kalau untuk aku dari program kerja yang selama ini Divisi Sosmas jalankan itu ya seperti yang Mas Afid bilang itu HMM mengajar. Nah ya karena gimana ya, kita ketemu secara tidak langsung, kita ketemu dengan seperti anak-anak kayak bisa dikata itu tidak punya orang tua. Jadi kita kembali lagi kita kayak punya menumbuhkan rasa lebih bersyukur banget gitu loh. Jadi kita yang kita diberi keluarga yang lengkap, yang bisa dikata kita cukup gitu. Mungkin itu. Baik, Mas Afid dan Mas Wildan kan udah lama banget ya tadi kan bilangnya kayak sepuh Cukup lama. cukup Nggak lama sepuh juga sih, di organisasi. Iya.
pernah nggak sih merasa kayak jenuh, bosen gitu di organisasi? Kalau ditanya pernah jenuh atau tidak itu jangan ditanya lagi, itu sering sekali. Ibaratnya kalau dibilang jenuh itu sangat jenuh, tapi balik lagi ke diri kita. Kita kan berkomitmen dari awal bahwa kita berorganisasi itu bukan hanya untuk kesenangan diri kita, tapi juga dengan bagaimana orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Kita mau meninggalkan pun kita harus mikir 1000 kali gitu. Jenuh itu boleh, tapi kan kadang di suatu titik ada kayak pemantik gitu. Mengapa kita harus semangat lagi untuk berada di organisasi, dan itu menjadi tantangan bagi saya dan mungkin banyak teman-teman lain yang sudah lama di HMPS untuk tetap berada di organisasi ini. Dan kalau dari aku, kalau dikata jenuh atau tidak ya itu kalau jenuh kan manusiawi ya. Jadi mungkin saat kita punya rasa jenuh atau timbul rasa jenuh itu kita selingin hal-hal yang bikin kita senang, terus kita lupa dengan hal jenuh itu. Jadi kayak terus kita sambil mikir, oh ya aku udah susah-susah daftar ke sini. Kalau misal aku jenuh terus nggak aku lanjutin, kayaknya sia-sia deh. Jadi mungkin kita balik lagi ke tujuan awal gitu. Balik lagi di perkataan yang sebelumnya ya, kan kalian sudah lama di himpunan, bahkan sudah dari magang. Menurut kalian worth it nggak ikut himpunan mahasiswa ini? Kalau dikata worth it atau tidak worth it itu sangat worth it ya. Meskipun banyak waktu kita, tenaga kita, dan pikiran kita itu dicurahkan dalam organisasi, tapi kita mendapatkan banyak benefit loh. Dan benefit itu tidak datang hanya cuma-cuma, tapi kita juga harus menggali benefit itu. Kadang ada orang yang berorganisasi tapi tidak mendapatkan benefit apa-apa, karena mereka itu tidak menggali potensi dari mengapa mereka gabung organisasi. Dan tugas kita yang bergabung di organisasi adalah mencari benefit itu agar waktu, pikiran, dan tenaga yang kita curahkan itu berharga gitu. Ya, kalau menurut aku itu seperti yang tadi disampaikan Mas Hafid itu sangat worth it karena kita join di seperti organisasi sini kan kita pasti sebelum join kan kita mikir dulu yang kita dapat dari ini sih sebelum kita join itu apa aja gitu. Jadi kalau menurut aku itu sangat worth it karena untuk diri aku tuh aku bisa ya seperti tadi yang aku jelaskan, aku bisa melatih mental, terus aku bisa mengasah soft skill public speaking, dan terus mungkin dari selama ini dari magang sampai sekarang aku sangat banyak dapat relasi. Baik, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung acara Ngobras ini. Mungkin terima kasih untuk divisi Sosmas yang telah meluangkan waktunya untuk Ngobras kali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk saksikan Ngobras di YouTube HMPS Manajemen. Dan jangan lupa subscribe YouTube HMPS Manajemen. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Dadah.